Jika tahun sebelumnya manusia yang melaksanakan wukuf di Padang Arafah itu sampai 2,5 juta, kali ini hanya 1.000 orang, Mbak Ririn. Jadi bisa dibayangkan dari 2,5 juta tiba-tiba hanya 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu ada 13 orang Indonesia. Orang Indonesia. Memberikan warning bahwa tidak menutup kemungkinan akan muncul klaster baru, klaster Idul Adha dan klaster kurban 1 minggu pasca pelaksanaan salat Idul Adha. Halo Tribuners, bersama saya Nur Fajriani Ririn, jurnalis Tribun Timur. Anda sedang mendengarkan podcast Tribun Timur karena telinga mata kedua. Tribuners, kembali lagi di episode Salam Tribun bersama saya Nur Fajriani, dan kali ini saya juga kembali ditemani dengan manajer produksi Tribun Timur dengan Kak Askambi. Halo Kak, apa kabar? Baik, sehat. Sehat, semoga Kak Askambi tidak bosan-bosan menemani saya tentunya untuk mengabarkan kepada pendengar setia podcast Tribun Timur untuk mengetahui apa saja berita populer dan yang menjadi fokus pemberitaan di halaman muka koran Tribun Timur. Siap. Ya, dan langsung saja Kak Askambi, kita mau kepo-kepo ini soal apa saja berita yang difokuskan Tribun Timur di halaman muka selama sepekan terakhir ini, Kak. Ya. Nah, ini dalam pekan terakhir ini kan kita tidak terbit pada tanggal 31 Juli karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Sebelumnya dan setelahnya itu memang konsentrasi kita lebih pada pelaksanaan wukuf di Padang Arafah sebagai puncak pelaksanaan ibadah haji dan proses pelaksanaan haji, perayaan Idul Adha dan sampai ke proses penyembelihan kurban. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi sangat membatasi peserta dalam pelaksanaan haji tahun ini. Jika tahun sebelumnya manusia yang melaksanakan wukuf di Padang Arafah itu sampai 2,5 juta, kali ini hanya 1.000 orang, Mbak Ririn. Jadi bisa dibayangkan dari 2,5 juta tiba-tiba hanya 1.000 orang. Dampak ekonominya ke Arab Saudi itu sangat luar biasa. Bagaimana hotel-hotel yang sudah dipesan oleh negara-negara Muslim, ya, dan saya kira hotel-hotel juga pasti sudah melakukan persiapan, mendatangkan bahan makanan dan sebagainya. Itu dampak-dampak yang sangat luar biasa bagi Saudi. Tapi Saudi memutuskan hanya membolehkan 1.000-an orang untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, meskipun tidak akan sangat berdampak pada ekonominya demi untuk memutus peredaran COVID-19 di dunia. Nah, berangkat dari kenyataan ini sebenarnya kita ingin menyampaikan pesan ke pembaca kita Tribun Timur di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, bahwa kalau pelaksanaan haji saja yang menjadi rukun Islam kelima itu dibatasi sedemikian rupa, apalagi dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain demi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi Saudi saja rela mengorbankan sekian banyak dampak-dampak ekonomi itu dari itu demi untuk ini, apalagi kita di Indonesia ini, di Sulawesi Selatan dan di Makassar. Itu salah satu berita yang menarik. Kemudian kita juga mulai menurunkan berita optimisme pasca COVID-19 karena Makassar ini sementara seperti yang disampaikan oleh penjabat wali kota Prodi Jamaluddin bahwa Makassar setelah pembatasan sampai tadi sampai tanggal 3 Agustus itu sudah persiapan masuk new normal. Nah, kita sudah mau menyuguhkan berita-berita optimisme. Kemarin tadi ini headline kita bagaimana Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo itu keliling di beberapa daerah dalam 3 hari terakhir ini menyalurkan bantuan untuk petani dari BNI. Dan tadi Mbak Ririn, Direktur BNI Cabang Makassar di Sulawesi Selatan, yang otoritas paling tinggi BNI di Indonesia Timur di Sulawesi Selatan, datang ke kantor kita menyampaikan terima kasih karena berita kita terkait dengan penyaluran kredit untuk petani yang dilakukan oleh Menteri Pertanian itu.
Dan beliau sangat berharap sekali kita kerjasama untuk menyampaikan berita-berita yang bersifat optimisme ke masyarakat kita pasca pandemi ini. Oke, Kak. Nah, Kak, itu yang soal haji dulu Kak, kita bahas kembali karena soal haji, terus new normal, dan juga soal program BNI untuk memulihkan ekonomi. Nah, ke haji dulu nih Kak. Kalau untuk haji dari 1.000 yang tadi melakukan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji di Mekah sana, apakah ada dari Sulawesi Selatan Kak? Maksudnya yang kan 1.000 itu katanya yang orang diundang khusus. Diundang khusus dan orang yang ada di Mekah sendiri Kak. Nah, bagaimana? Adakah yang dari Sulsel sendiri orang yang beruntung ibadah haji di sana Kak? Sejauh ini kita tidak dapat konfirmasi ada warga Sulawesi Selatan yang mendapat keuntungan yang luar biasa dari 1.000 orang itu. Yang tercatat itu dan terkonfirmasi ke kita, dari 1.000 orang itu ada 13 orang Indonesia. Orang Indonesia yang mukim di Arab Saudi. Yang bermukim di Arab Saudi. Nah, ada beberapa orang yang kita sudah turunkan beritanya, bersambung beberapa hari, beberapa edisi di Tribun. Bagaimana pengalaman mereka tiba-tiba ditelepon. Ada yang kan mereka mendaftar secara online saja di web yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Mereka mendaftar online. Ada yang merasa tiba-tiba ditelepon, dia sudah tidak berharap lagi, tiba-tiba ditelepon disuruh ke hotel. Jadi sebelum mereka melakukan proses haji, mereka dikarantina dulu di hotel beberapa hari, diperiksa kesehatannya pokoknya, dan itu hanya di bawah umur 30-an tahun. Jadi semua yang haji ini yang anak-anak muda semua. Ada yang orang tua. Mereka yang muda dan yang beruntung. Dan kalau kita juga lihat beberapa berita sebelumnya itu ada kerajaan di Pontianak itu yang juga mendapat undangan khusus dari Arab Saudi karena kedekatan masa lalu kerajaan di sana dengan kerajaan Arab Saudi. Iya. Jadi 13 orang yang Indonesia ada yang bermukim di sana dan juga mendapat undangan khusus Kak. Iya. Mendapat undangan khusus, luar biasa sekali tentunya ya. Terus kalau untuk pelaksanaan Idul Adha sendiri ada angle berita apa nih Kak yang diangkat oleh Tribun Timur? Ya, kalau soal persoalan ibadah haji Idul Adha itu kita hanya meneruskan himbauan dari Menteri Agama, Menteri Kesehatan, sampai Menteri Pertanian mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah salat Idul Adha. Kan jauh-jauh sebelumnya itu Menteri Agama sudah mengeluarkan edaran bagaimana pelaksanaan Idul Adha, kalaupun dilaksanakan itu betul-betul dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti harus disiapkan cuci tangan, harus pakai masker, harus jaga jarak, dan sebagainya. Nah, dengan penyembelihan sendiri di situ ada beberapa menteri, sampai Menteri Pertanian juga keluarkan edaran, Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan edaran tata cara penyembelihan kurban yang dianggap aman itu menjadi tempat penyaluran tempat penyebaran COVID-19. Nah, misalnya harus pakai masker, tidak boleh terlalu berdekat. Pokoknya edaran-edaran imbauan otoritas itulah yang kita turunkan beberapa hari ini untuk mengingatkan kembali masyarakat. Dan memang konsultan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan, Prof. Ridwan Aminuddin sudah mewanti-wanti beberapa hari, memberikan warning bahwa tidak menutup kemungkinan akan muncul klaster baru, klaster Idul Adha dan klaster kurban 1 minggu pasca pelaksanaan salat Idul Adha, kalau masyarakat warga tidak patuh pada protokol kesehatan. Dan nyatanya Kak, pantauan Tribun Timur ini waktu pelaksanaan Idul Adha, bagaimana warga Makassar yang tetap melaksanakan sholat di lapangan atau di masjid, apakah mereka menerapkan protokol kesehatan atau bagaimana Kak? Ya, kalau pelaksanaan sholat Idul Adha-nya kita bisa lihat di foto-foto yang kita turunkan di Tribun Timur sampai 3 hari setelahnya itu. Ya, kelihatannya sangat sesuai dengan yang kita harapkan, semua jamaahnya pakai masker, ada jarak. Yang agak longgar itu proses penyembelihan kurban, karena saya kira agak susah memang menjaga jarak dalam penyembelihan kurban, karena di situ kan harus, kalau sapi misalnya harus ada yang pegang tanduknya,
terus yang tukang jagalnya harus di dekat di lehernya, kemudian ada yang jadi sangat susah sekali memisahkan jarak antara orang yang mau memotong dengan yang pegang itu. Jadi di situ banyak sekali foto-foto yang kita lihat, rekaman fotografer kita di lapangan masih berdempet-dempetan dan bahkan ada yang tidak pakai masker, mungkin karena kecapean sampai harus buka masker. Itu yang mengkhawatirkan sebenarnya di proses penyembelihan kurban itu. Kalau untuk pelaksanaan sholat Idul Adhanya sendiri sudah sesuai dengan protokol pantauan Tribun Timur. Kira-kira seperti itu, karena panitia juga sangat konsisten saya lihat untuk menerapkan itu. Iya, dan kita berharap tentunya Kak, semoga saja ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Saya kira harapan kita seperti itu. Dan meskipun kita harus was-was betul karena sehari setelah Idul Adha itu konfirmasi kasus positif di Sulsel naik lagi menjadi 132. Padahal sebelumnya hanya 95, 87, 2 hari sebelumnya itu di bawah 100. Tapi di hari Idul Adha naik lagi menjadi 130. Dan kita mudah-mudahan besok bisa turun lagi. Jadi Kak, yang terkonfirmasi untuk sampai hari ini COVID-19 di Kota Makassar itu ada berapa Kak? Kalau di Kota Makassar sendiri saya kira sudah sekitar 5.000-an lebih, 4.000-an. Kalau di Sulawesi Selatan sudah hampir 10.000. Indonesia itu sudah 100.000 lebih, sudah hampir 110.000. Dan kita mudah-mudahan prediksi banyak pakar bahwa Agustus ini akan berakhir karena puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Juli yang lalu. Semoga saja terus mengalami penurunan dan juga kita semua terbebas dari COVID-19. Ya. Terima kasih Kak Kambi atas waktunya berbincang-bincang tentang fokus pemberitaan Tribun selama sepekan terakhir. Terima kasih dan jangan lupa dengarkan lagi podcast selanjutnya bersama saya Ririn. Be happy dan goodbye.